Oke, kita ke museum lagi. Ini museum belum pernah kita kunjungi. Jadi ini adalah dealer Mercy, sekalian showcase Mercy yang klasik-klasik seperti ini. Bukan museum ya, kita nanti ke museum ya. Lihat ini dulu. Ini The Palmer Mercedes namanya, tahun 1924. Mobil balap ini ya, bukan mobil biasa. Tuh gambar waktu masa kejayaannya. Ini ada SL Maybach. Ini ada MG GT Pro Coupe. Dan ini keren nih. Ya, kami dulu pernah punya ini W116 ya, sampai lupa W berapanya. Mercy Barong. Dulu punya kami juga sama 450 sel juga, tapi yang ini sangat spesial sekali tentunya karena ini adalah di tempat Mercedes World ya. Ini adalah yang 6.9. Jadi ini V8 6900 cc. Terus di sini ada lagi Baby Benz atau 190. Ya, ini yang 2.3 AMG, nggak tahu deh tuh. Coba bacaannya. Kenapa yang AMG itu malah 2.3? Ini lebih lebar kayaknya fendernya ya. Velgnya AMG Penta. Tuh, AMG Penta. Dan lihat nih belakangnya. Dia AMG zaman dulu tuh hitam-hitam gitu. Ini SL 65 AMG. Mobil kencang. Sana juga ada SLS. AMG juga. Tapi kita mau ke depan dulu. Lihat tuh kap mesinnya karbon, hitam lah pokoknya. Ada Maybach-Maybachnya. Gullwing 300 SL. Pemandangan yang sangat langka di Indonesia. Ada tapi. Nah kalau di sini ya langka juga. Setir kiri, ini bukan setir kanan ya. Ada nggak sih setir kanan? Inggris tuh setir kanan by the way. Ini atas ada apa ya? Penasaran. Kita lihat apa di atas. Ini suasana ke bawahnya. Journey continues this way. Ini adalah area AMG. Tuh langsung CLE 53. 53 tuh sebenarnya nggak AMG amat. Mesinnya nggak ada tanda tangannya. Ini pasti AMG amat. Wah, SL63. Terus ini ada lampunya begini, E53E. Jadi ini E-Class yang terbaru. Kami belum menemukan yang AMG benerannya, E63-nya itu nggak ada. Ini E53E itu berarti nggak AMG amat, dan E-nya ini berarti plug-in hybrid. Dan ini GLE 63. Nah, GLE-nya aja ada 63-nya. Atau belum ganti generasi kali ya. Oke, di sini ada mobil konsep model Gullwing, cakep sekali. Sayang sekali gini-gini hanya jadi konsep sih, nggak jadi beneran. Namanya Mercedes AMG Vision Gran Turismo. Ya kayak game. Itu dalamnya. Very very nice. C63S. Ini yang agak-agak bikin heboh waktu keluar. Kenapa? Karena ini adalah 4 silinder hybrid dan 0 ke 100-nya 3,4 detik. Kenceng, tapi 4 silinder. Orang berharap tuh yang AMG beneran yang judulnya 63 itu adalah setidaknya 6 lah, 6 silinder lah, atau V8 yang bener. Nah ini G63. Satu hal yang bikin kami sebenarnya nggak terlalu suka tapi kepengen adalah G63 ini merupakan mobil yang salah gitu ya. Ini mobil dibikin performance bisa kenceng di aspal, padahal ini adalah mobil SUV yang harusnya handalnya tuh di off-road. Tuh, sekarang kita turun. Oke, turun, kita menemukan ini ada mobil F1 dibelah-belah terus kemudian digantung, kita bisa lihat jeroannya kayak gimana. Enak tuh kalau buat sendirian bengong. Nah, ini ada A35, enggak AMG emat lagi, 35. Heran, A45 gitu loh. GLE
53. Ini mereka naikin yang nggak AMG CLA nih. CLA 250 lagi, 250 plus. Mukanya kenapa begini ya? Mukanya tuh gimana gitu ya? Ada mobil-mobil single seater balap Mercedes-Benz. McLaren Mercedes tahun 2006. Ini kemarin di booth McLaren kita beliin ini juga nih, baju. Ini EQS SUV. Itu mau Mercy yang listrik. Oh enggak, ini S-Class 450 CLA lagi. Oh ini bagian showroomnya ini. Kita bisa beli berapa harga G-Class di sini ya? Kemudian harganya. Ini G580. Jangan yang listrik. Iya ini yang listrik. Jadi nggak jadi pakai nama EQG sih. Ini pandangan dari atas sirkuitnya. Sirkuit lingkaran, sirkuit ini seperti test track gitu loh. Buat ngetes mobil-mobil baru, ngetes ban segala. Seperti inilah tracknya. Ini dia masuk sirkuit. Very nice. Gak kelicinan tuh. Oh di sisi luar. Nah tengahnya dikasih licin-licin, kasih air. Sengaja buat driving experience, bayar di sini driving experience-nya. Nice. 1.015 menit. Thank you lah. Wow. Wow. Wah ini mengaung-ngaung. AMG modern mengaung-ngaung. Pasti V8 itu. Oke, sekarang kita balik ke Brooklands Museum. Akhirnya kita masuk Brooklands Museum. Seperti apa ini museum? Ini Brooklands sejarahnya panjang. Halo. Karena sirkuit pertama di bumi ini konon katanya ya di sini, Brooklands ini. Sampai Bentley, ada namanya Bentley Brooklands. Ada mobil Blandwehr tua. Ini kita masuk sini mestinya. Dunlop Max Tire Depot. Enggak ya? Nih mungkin depot Dunlop zaman dulu kali ya. Kayak begini bentuknya. Blandwehr. Kayak pengen gitu koleksi Blandwehr. Buat apa tapi ya? Oh, buat madam bakaran. Brooklands Story Introduction Exhibition. Nah, ini. Kita lihat ceritanya gimana. Ini museum outdoor ya. Untung suhunya nggak terlalu panas. Through the enterprise and the spirit of a small group of dedicated Dengerin cerita dulu. the museum opened in 1990. 2 hours later. Oke, dalam sini ada motor tahun 1902 Karslake. Namanya Karslake Dreadnought. Susah banget namanya. Nih. Terus ini ada Morgan. Gambarnya bukan Morgan ini. Gambarnya motor mobil ini. Ini Morgan Three Wheel. Dia Morgan Aero namanya zaman dulu ya kan. Tahun 1923. Ini first light car to lap. Jadi mobil ringan pertama yang masuk ke sirkuit Brooklands di 100 mile per hour, kenceng, dan mencahin rekor dunia tahun 1930. Nah ini 1964 Cooper T72 F3 Formula 3. Terus ini Riley MPH tahun 34. Apa ceritanya ini? One of the most competitive sports car manufacturer before Second World War. Sebelum Perang Dunia Kedua ini yang paling kompetitif. Kita keluar lagi, masuk lagi ini bilik-bilik begini. Oke. Sepeda aneh. Di sini udah BMX begini modelnya. Sepeda ontel balap. Enggak, Deng. Siam. Ontel. Tinggi-tinggi ya kan? Nah, ini. Ini gimana caranya naiknya nih? Penasaran. Ini ya bayangin deh. Ini kalau misalnya kita rem, ngejungkel ke depan gak sih? Iya, ngejungkel ke depan. Badannya ke belakang. Ya harus dibelakangin gitu badannya. Nih, sepeda front wheel drive juga. Roda depan dan belakang gedenya sama tapi front wheel drive ya kan? Sepeda tandem. Tandem tahun berapa sih ini sepeda? Penasaran? 1932. Udah semodern nih. Oh, 1930 ya.
Evans. Baru masuk area motor. Norton ini kemarin kita kenyang lihat motor di museum itu tuh Billy. Tuh bro, masih bau bensin. Ini motor hidup kali ini ya? Bau bensin ya kan? Norton kayak sidecar. Oh, ntar ini balapan nih, balapan yang sidecar. Ini Bentley lagi. Bentley yang gini-gini di preserve banget. Di museum sana juga ada kemarin. Bentley 4,5 liter nih. Keren tapi ini Bentley keren. Napier Railton, mobil balap nih. Ini kecil beneran jalan ini, pemainan. Maksudnya aerodinamis kali ya. Ini baru aerodinamis. Ridley Special. Ini asli apa replika ya? Asli kali ya. Kayak bohongan, kosong doang, body doang ini. Dress up like Brooklyn's Legend. Ini suspensi zaman dulu nih. Shocknya. Ini peredam kejutnya begini doang nih, dikakuin. Terus sama leaf spring. Dari interiornya. Balap Leyland. Inggris banget ya kan Leyland. Ini V-engine lebih dari 90 derajat. Bentar nih, ini bukan V. Ini 1, 2, 3. 4 kali 3 berapa? 12 silinder. Ntar nih busi kenapa di mana-mana gini? Kanan kiri businya. Kok bisa kanan kiri businya? 2 busi kali 1 silinder nih. Oke, sebelum kita lanjutin yang mobil-mobil tua, kita masuk ke daerah Britain Grand Prix Story. Delage namanya. Austin 100 HP. The only surviving Austin from Britain. Ini satu-satunya Austin yang selamat dari Grand Prix 1908. Bagusnya. Ini instrumennya jauh-jauh semua nih, duduk di sini. Lihat instrumennya sana. Instrumennya jaraknya sama kaki sama ya kan. Terus safety-nya apa coba? Semua tuas-tuasnya di luar. Balapan kayak gini coba. Ini Jawaranya Bugatti tahun 1926. Cooper dan Olympus Wolf tahun 79. Ini apa ceritanya? The last Formula One raced by legendary James Hunt. James Hunt terakhir kali pakai Formula One ini. Ini mobil Formula tahun 79 ya kan? Kotak-kotak banget ya. Tuh, kaku banget. Kayak bikin Formula tuh pakai penggaris. Nah, ini McLaren. Mobil Ayrton Senna. Kita lanjutin ke bagian area mobil tua lagi. Apa ini? Singer 4 silinder 1000 cc 972 cc doang loh. Top speednya 66 km per jam. This car still has the original paintwork. Ini adalah cat aslinya. Dan nomor balapnya juga masih asli. Waktu balapan di Brooklyn tahun 1934. Mesinnya nggak ada ya, tapi bodinya ini cat asli. Ini didesain untuk craft train mobilnya. Ini ceritanya ban pacul zaman dulu ya kan. Napier mereknya. Pengen deh naik ginian, nyetir ginian, punya ginian terus kita nyetir keliling Jakarta. Itu panas sih. Di sini juga panas by the way. Ini Bugatti lagi nih. Oh bukan, mereknya Riley. Cuthbert Riley 9 HP spesial. OMG. Ini Hillman lagi, keluarganya Gofar. MG Loren Dietrich GP. Ini mesin gimana ceritanya nih? Dibuka gini cuma membingungkan. Ini kok knalpotnya manifoldnya cuma 2, dicopot kalau yang lain. Dan ini masih aslinya kondisi setelah balapan. This car is the sole survivor of the 4 Loren Dietrich car built for 1912 Grand Prix. Ini piala-pialanya nih, zaman dulu kayak gini. Udah bagus pialanya. Tuh. Sedulu apa zamannya tapi ini? Alvis FWD front wheel drive. Beneran front wheel drive.
Beneran. Front wheel drive. Tuh pada daunnya aneh tuh posisinya. Jadi kayak arem. Merek mobilnya Alphys. Itu belakang sama sekali nggak ada ininya, nggak ada as rodanya. Wosley tahun 21. Record breaking. Peugeot, ini Peugeot tipe 26 tahun 1900 aja. 1900. Nggak ada ciri-ciri Peugeot yang ke bawah sampai sekarang ya. Tracknya tuh dulu kayak begini nih, Brooklyn nih. Ya, tuh akhirnya jadi airfield. Pabrik pesawat juga pas perang. Pesawat. Ini mobil apa nih? Ini kali pushback traktor kali nih. Zaman dulu. Bener kan? Heavy industrial tractor. Tahun 48. Tapi buat farming kali ya. Ambulan. Serem yang ngeliat ambulan zaman dulu ya. Kayak ada setannya gitu. Nih BMC ini. Oh, tangki afgas tuh bawa bensin pesawat. Masuk ada pompanya di situ. Tuh. BMC mobilnya, British Motor Company. Ini ada Range Rover lama Gen 1 buat fire. Mobil Blandwir. Oh, ini pushback traktor. Ini keren ya. Keren nih. Ya, karena roda belakangnya ada 2 tuh. 2 axle di belakang ya kan, karena bebannya berat kali. Dan di atas kita ini ada pesawat. Yang pasti British Airways. Tapi tua nih. Tua sekali. Dan itu dia Concorde-nya, nanti kita masuk ke dalam Concorde. Oke, kita lihat sini dulu. Kita nonton videonya sampai habis ya. Brooklands Museum, the birthplace of British Motorsport kan, kelahiran motorsport British and aviation juga ya kan. Ini buat BOAC itu kayak merek pesawat. Ini buat bawa kargo kali ya. Ini mobil officialnya lah pasti. Oke, banyak pesawat nih asik. Concorde. Oke, ini area aviasinya. Jadi Brooklyn ini dulu setelah jadi sirkuit perang, terus dijadikan ini bandara dan pabrik pesawat untuk perang dunia. Ini kayak kontrol towernya nih dulu nih. Nggak tower amat ya, pendek. Kita lihat aircraft factory. Nonton sampai habis ya, tunggu masuk Concorde nanti kita. Bayar soalnya masuknya, bayar ekstra. Ini juga sempat dibikin di sini, ini seaplane dari kayu ya kan. Tuh engine di atas dan ini bintangnya di sini. Di area ini bintangnya. Ini adalah Wosley. Apa namanya tuh pesawat nama? Wellington, namanya Wellington. Ini bintangnya di sini. Jadi, ini dulu hanggar ini adalah pabrik, salah satunya adalah pesawat ini. Waktu perang dunia, ini tahun 39, track Brooklyn tuh sudah ditutup karena dibikin pabrik pesawat. Dan paling banyak mostly yang dibikin adalah ini untuk perang. Ya, Wellington. Dibuat di pabrik ini sampai 2.500 pesawat dibikin di sini. Ya. Nah, ini hanggar ini mungkin dulu udah hancur terus di-rebuild lagi, sekarang dibagusin lagi ya. Nah, ini nih pesawatnya. Depan tuh ada senapan mesinnya. Nah, ini bawah bomber nih, bawa bomnya. Bawah buat jatuhin bom. Ada bay door-nya. Dibuka nih sengaja nih biar kelihatan kali. Very nice. Engine-nya pasti engine piston radial nih. Ntar, kan ada berapa horsepower? 2 kali 780, 2 kali 1000 horsepower. Ya, jadi satu engine-nya 1000 horsepower. Ini sampai 1000 horsepower, luar biasa. Dibuat tahun 36 sampai 45. Nih main gearnya mirip Dakota ya, masuk ke dalam, di belakangnya engine. Ini nose buat pesawat nih, pasti bikin. Oh, Fisker. Ini sempat terbang di Indonesia dan terakhir kalau nggak salah terbang yang pakai apa ya, Pelita Air Service kalau nggak salah. Viscount. Ya itulah Fisker ini. Dibuat tahun Vickers, bukan Vickers salah. Ini adalah moncongnya Vickers Viscount. Nah, ini terbang di Indonesia juga. Kalau nggak salah terakhir yang pakai tuh masih Pelita Air kalau nggak salah ya.
Nah, ini dibuat tahun 48 sampai 63. Bayangin aja. Terakhir kami sempat lihat ini masih dalam keadaan terbang. Nah, ini mungkin dibuat di sini juga, jadi dipajang juga di sini. Nih, bikin pesawat zaman dulu pakai alat ini sepertinya. Ya kan? Ini juga pesawat Hawker prototype. Ini moncongnya apa ini? Harrier ya? Ini moncongnya TSR 2. Mungkin dibikin di sini juga karena dipajang ya kan. Tuh, lihat tuh, serem ya. Ini kalau meledak gede ini ledakannya ini. Wah. Terus ini ada krennya, kren tua. Rapier KYW 55. Kerennya selalu ada timbangannya mungkin ya, biar kalau keberatan jangan diangkat deh, berat. Ini pesawat juga yang dibuat di sini pasti. The later years. Super Marine Swift. Ini juga pasti dibuat di sini. Propeller, banyak banget propeller. Propeller sebelum adanya feather ya. Jadi ini dia fix. Oh, koleksi propeller. Nah, ini nih. Nih. Ini yang dimaksud feather tuh adalah mau maju apa mundur. Jadi propeller walaupun putarannya sama, dia bisa dibikin maju, bisa dibikin mundur tuh. Lihat tuh. Maju, terus mundur, reverse. Habis landing, mundur. Dia mundur deh. Iya. Ini dia pesawat dari kayunya. Ini dia nih. Yang sudah bisa feather. Dia bisa puter gini. Bisa bergerak. Ini mesin Spitfire ya? Mesin apa ya? Spitfire bukan sih? Nah, itu mesin radial piston yang tadi 1000 horsepower sepertinya. Ini mesin turbin. Atau ini mesinnya siapa ya? Jangan Concorde. Heart of Community. Gak tahu apa. Exhibition continues upstairs. Ini adalah Harrier jump jet. Keren ya, ada di sini. Ini bisa ngarah ke belakang, tuh knalpotnya, tuh gas buangnya tuh, gas buang, trasnya tuh bisa ke belakang, bisa diputar ke bawah, jadi bisa take off vertikal ya kan. Tuh Wellingtonnya kelihatan dari atas sini, tuh belakang juga ada senapan mesinnya, jadi dia bisa menjaga diri dari serangan musuh. Nih kelihatan dari atas, cakep ya. Ditelanjangin gini lagi, nggak ada kulitnya. By the way, bicara soal kulitnya, kayaknya kulitnya bikinnya di situ tuh. Buat pesawat-pesawat yang tua sekali kayaknya. Tuh, fabric shop. Ini fabrik bukan untuk jok mobil, untuk jok pesawat, tapi buat lapisan bodi dan sayapnya. Ini ada simulasi, kita mau bikin pesawat tuh seperti apa. Mau bikin monoplane biplane. Tuh mau wood fabric atau? Oh ya, wood fabric atau paling metal tuh paling. Ya. Oke, bagian bawah sini belum kita explore bener. Landing gearnya Concorde kali ya? Ini ada tulisannya sih. Oh, ini Harrier jump jet yang di sayap, ujung sayap. Ini nggak tahu sayap apaan. Ini nggak tahu benda apaan, seperti pelampung. Oke. Ini dia pesawatnya. Ini nih pasti udah pernah nyentuh sesuatu jadi melengkung begini. Atau sengaja buat orang jalan? Enggak lah. Nih pesawat perang bener, Inggris. Sopwith Camel ya namanya. Ini namanya Royal Aircraft. Oh ini ada pesawat bersejarah. Orang pertama yang nyebrang dari Inggris ke Prancis pakai pesawat. Ini pesawatnya. Kalau kita lihat Google Maps mungkin deket ya. Cuma untuk zaman dulu suatu pencapaian. Engine-nya cuma segede gini.
propeller sekecil itu. Dan konstruksi yang dibawa kayaknya agak berat. Ya sayapnya dari kain sih, selain tulangnya. Nah, ini ada apa lagi nih? Ini kebalik-balik, sayapnya ngadep kemana, pesawatnya jalan majunya tuh kemana? Oh ini. Oke, pesawatnya ke sana. Ya intinya nih sayap lah. Ini Sopwith Schneider. Dia ada floaty-nya di bawah. Dari kayu juga floaty-nya ya kan? Kayaknya. Pengen pegang takut nggak boleh. Kita ke tukang jahitnya. Sebelah sana nih kayak maze nih. Ini area jahitan. Nah, yang zaman dulu banget itu banyak yang masih pakai kayu kan. Ini bahkan buat instrumennya pun pakai kayu. Kayu semua. Ini zamanan pesawat ini nih. Si plane mesinnya di atas. Naikin. Mana sih mesin? Ya ini dia. Kita pindah bangunan lagi. Ini di sebelahnya. Di sebelahnya ada pesawat-pesawat ini. Hawker Hurricane. Nah ini legend nih. Ini adalah mesin Rolls-Royce Merlin. Legend sekali. Ini perang dunia pertama nih. Sopwith Camel. Tadi itu bukan Sopwith Camel nih. Ini yang Sopwith Camel berarti. Mesinnya tuh radial. Sopwith Camel. Ini tahun 1916 sampai 1918. Ini pesawat. Nah, ini ada gimana caranya biar itu senapan mesin nggak nabrak propellernya sendiri, yang ditembak propellernya sendiri, karena ini memang berhubungan dia. Triggernya senapan mesin sama engine-nya, sama putaran engine-nya. Jadi nggak saling nembak. Nih, mesin radial tuh seperti ini. Tuh. Ya beginilah. Please rotate slowly. Oke. Begini intinya. Ntar, yang muter itu mesinnya ya kan? Wait, iya ya, ini yang muter mesinnya ya? Warning, live propeller do not touch. Kalau kita lihat ini, kayaknya iya, yang muter sama mesin-mesinnya. Santos Dumont tahun 1907 sampai 1910. Ya ampun, mesinnya yang kayak tadi tuh kecil banget. Cuma 2 silinder flat gini aja. Supirnya atau pilotnya di bawah duduk ya. Yang satu ini kayaknya buat kontrol elevator. Ini nggak tahu. Terus buat beloknya gimana coba? Gimana beloknya tuh? Ini juga nih, klasik juga. Pakai mesin yang sama. Coba nyetirnya gimana? Tahu tempat duduknya cuma keranjang begitu aja tuh. Ini pakai stick mendingan. Buat naik turun ditarik, buat dia pakai aileron buat gini tuh. Cuma sayapnya tuh di twist. Alright, go ahead. Kita boleh naik Harrier-nya. Belum pernah duduk di kokpit Harrier. Enggak, kokpit pesawat tempur lain sih pernah. Cuma Harrier ini belum pernah. To enter the cockpit, please agree with steward. Okay? May I? Yes, go. Wow. Nih udah duduk, lihat di bawah flight controlnya. Kanan kiri ini banyak tombol-tombol, nggak tahu buat apa aja ya. Mungkin buat PPT. Iya. Nah, ini buat navigasi, buat arahnya. Ada altimeter, ada airspeed, ada vertical speed. Ada nih temperatur bla 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 bla. Ini urusan engine sebelah sini. Engine, dan ini yang spesial di Harrier. Which one is to vertical takeoff? This one or this one? Oh, this one throttle must be. This must be throttle.
And this one must be the that's the nozzle angles. Nozzle angles. Yeah, Jadi buat yeah, okay. yeah. So down probably for forward. This probably for vertical. It's probably. Yeah, maybe. Yeah, okay. Yeah. Ini head up display-nya dong. Nih pantulan dari sini. Oh, Very nice. probably about. Jadi ini di atas itu ada garis-garis kayak antena. Kalau di mobil dia antena. Tapi ini eksplosif buat kalau misalnya kita eject, dia akan meledak buar. Sama kayak di belakang juga ada harusnya, itu kan. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat Wolseley-nya yang tadi kita lihat itu. Beda tempat sih, cuma kita bisa sempitnya ampun deh. Beneran nih. Aduh. Ini kejeduk lumayan ini. Begini nih sempitnya nih. Ini kokpitnya. Oke. Segini doang nih lebar ini pesawat. Dalamnya. Ini ada tukang navigasi. Navigasi ada tukangnya sendiri dulu. Terus ini nggak tabung apa oksigen kali ya buat terbang tinggi. Nggak tahu ini mobil pesawat pressurized apa enggak ya? Kecil banget. Ini ada stretcher, bukan stretcher sih buat tidur ya. Buat long flight kali. Wah. Bener-bener kecil. Dari dunia aviasi kita geser dulu ke dunia motorsport lagi. Jadi ini sirkuit yang pertama di dunia. Oke. Dia ada belokan. Belokannya itu miring. Angled. Jadi bisa high speed sekali pada saat belokannya. Kayak gitu tuh. Cuma mungkin dulu mulus ya. Nggak sekeriting ini. Konkret pula ya kan. Jauh ya jalannya. Ini dia sirkuit originalnya. Pertama kali dibuka tahun 1907. Dan panjang satu lapnya itu jauhnya 4,45 km. Ini banking kemiringannya tuh tingginya tuh 9 meter tuh. Wah kayak gini nih zaman dulu nih. Tuh lihat tuh, bisa ngebayang nggak? Naik mobil. Yang kayak tadi tuh awal tahun 1900-an. Kenceng. Ya mungkin nggak kenceng-kenceng amat ya. Yang pasti nggak stabil mobil-mobil itu tadi. Nggak seperti zaman sekarang. Oke, kita masuk ke hanggar ini. Apa isinya? Harrier lagi. Oh ini banyak sejarah-sejarah yang bisa dibaca. Dan pesawat tinggi juga ini pesawat ya. Lupa lagi namanya apa. A few moments later. Oke, pokoknya dia terbang jauh tuh. Inggris ke England ke Australia. Jadi total perjalanannya 11.234 miles. Itu sekitar berapa tuh? 15.000 km. Dan dia lewat Indonesia ya kan tuh. Dari Burma, Singapura, Indonesia, Malaysia, Australia. Kebalik kali, Malaysia dulu kali baru Indonesia. Baru ke Australia. Tahun 1919. Indonesia belum merdeka. Ya dulu namanya Hindia Belanda kali. Ya pesawat Vickers juga. Vickers FB27 Vimy. Dan ini replikanya bukan aslinya ya kan. Ya Concorde. Ini Concorde yang British Airways. Engine-nya itu kelihatannya ada 2, tapi sebenarnya ada 4 ya. 2 di setiap sisi. Engine-nya Rolls-Royce Snecma. Olympus 593 nih kerjasama Rolls-Royce sama Snecma kalau nggak salah. Engine-nya ini. Ini engine turbojet ya dia. Dia daya dorongnya itu dapatnya dari pembakaran. Dari gas buang, bukan dari dorongan fan. Enggak, kita nggak masuk sini dulu. Kita mau masuk pesawat ini dulu. Apa ini? Nggak bisa ada yang ditutup ternyata. Heran. Pesawat apa ya? Lupa moncongnya begitu. Tapi nggak ada sayapnya. Nggak ngaruh sih kalau sayapnya juga nggak tahu. Golf Alfa Romeo Victor Mike. Dia tuh nose gear-nya tinggi banget. Tinggi ini. Sama ini juga tinggi banget. Nah, dulu Rolls-Royce itu Concorde terakhir kali kan jatuh itu bukan gara-gara si Concorde sendiri, itu gara-gara ada barang jatuh dari pesawat yang copot dari pesawat yang take off sebelumnya, mecahin salah satu roda ini, gara-gara kena salah satu roda ini dan pecahannya kena engine, pecahan ledakan rodanya kena engine-nya kebakar. Itu problemnya, bukan gara-gara dia, tapi memang problemnya di Concorde ini kalau ban ini pecahannya kena engine, problemnya itu. Oke, kita ke pesawat itu.
Say hello ke captain dan kru. Seperti ini kokpitnya masih komplit dong, kokpitnya ya kan, nggak ada yang dicopot-copot. Ini juga jadi zaman dulu kru itu captain, co-pilot atau first officer, terus ini ada flight engineer buat ngatur ngontrol engine, engine nih. Terus ini ada navigator kali sebelah kiri, nggak tahu deh, nggak ngerti. Oke, kita ke belakang. Ini ada galley. Oh, kamar mandinya. Toiletnya. Wow, ini Sultan punya nih, makanya gede banget. Gede banget, ini toilet pesawat paling gede di dunia. Wow. Nah ini tempat duduk Sultan kali ini. Oh, ini Sultan ini. Oh. Terus ini karyawannya atau keluarganya duduk ke sini kali. Terus ke belakang TV zaman dulu Sony ya kan. Ini peta biar nggak nyasar. Tulisan Arab. Ke belakang pasti ada kamarnya beliau. Ini kan kamar kan tuh tempat tidur kecil. Enggak nih. Hampir full size tempat tidurnya. Tuh, 2 kamar. Dan kita ke belakang lagi. Nah, ini tempat karyawan. Kru, keluarga tambahan, keponakan dan lain-lain di sini kali. Lega banget. Ini semua bisnis kelas zaman dulu ini. Nah, ini baru porsi ekonomi kelas. Buat ajudan. And getting some sleep with, you know, being Excuse able me. to sleep because these Hi. chairs, you know, they're not that comfortable. Well, Nah, ini ada these chairs aren't that comfortable to sleep di belakang ada 2 toilet lagi tuh, ini sama sini. Dan semuanya bisa didudukin. Semuanya bisa didudukin, empuk-empuk. Langsung belakang. Ada IPU kali itu. Oh, wow. Nah, ini engine-nya 2 di belakang. Dibuntut 2, setiap sisi 2. Serem ngeliat gini. Nah, ini Vickers yang tadi sama PC-10. Palanya doang. Nah, ini dia nih. Vickers Viscount. Tutup lagi, close. No, pengen lihat dalamnya. Yang sana dibuka kayaknya. Itu kan engine-nya 4 ini. Vickers itu belakang apa tuh pesawat? Kayak gedean mesin daripada palanya. Vickers 668. Ditutup juga ya kan, sayang sekali. Oke, yang ini mudah-mudahan dibuka nih. Dan ditutup juga sayangnya. Aduh, penasaran pesawat. Lumayan gede. Engine-nya 4. Pesawat apa lagi nih? Tapi pasti Vickers juga. BAC 111. Bak 111. Nah, ini kalau ngeliat engine begini, ini tuh turbojet. Tuh, diarahkan knalpotnya, thrustnya itu. Oke, boleh masuk kan ya? Boleh? Boleh. Masuknya dari buntut kayak dulu zaman dulu DC-10, DC-10 itu juga dari buntut buat yang ekonomi kelas ya kan. Business class dari depan. Dan EPU-nya kalau nyala berisik sekali. Dulu DC-10 ya, nggak tahu kalau ini. Bismillah. Ini ekonomi kelasnya 23. Dan di atas buat naruh barang itu belum ada tutupnya, masih kebuka gini. Jadi kalau pesawat gonjang-ganjing bisa jatuh barangnya kali ya. Nah, ini bagian bisnis kelas tapi udah diganti sama barang-barang untuk dipamerkan seperti layaknya museum. Hello. Very nice. Wah, ini dia. Nah, ini pesawat sudah tidak ada flight engineer lagi, benar-benar berdua. Keren ya, ada suara-suara. Wah. Dan ini merupakan pesawat pertama di dunia yang boleh certified terbang hanya dengan 2 pilot tanpa ada flight engineer yang on board ikut. Luar biasa. Jadi semuanya kontrol sendiri, lihat-lihat sendiri. Oke,
semua pesawat-pesawat ini udah kita lihat. Nggak cuma 2 pesawat yang kita bisa masukin sayangnya, yang lain ditutup. Tapi anyway, nggak apa-apa. Kita langsung ke intinya sekarang, masuk ke dalam Concorde. Kami pernah masuk ke dalam Concorde dulu di museum di Jerman. Cuma kalau sekarang ada guide-nya yang ngasih tahu apa-apa. Kalau dulu kan nggak ngerti apa-apa. Sekarang kita diajarin. Ini engine-nya di luar nih. Tuh. Nih engine-nya. Segede gini aja nih. Remnya lihat tuh. Bannya. Gila, terbang supersonik. Oke, di bawah shade lagi, panas banget kena matahari, pedes. Nih pushback traktor zaman dulu. Bisa dorong pesawat segini gede. Apa nih? Februari. First flight-nya 13 Februari 1974. 24 Desember 1981. Ini terakhir. Final flight tahun 81. Ya walaupun pesawat ini tahun 81 terakhir, tapi keseluruhan fleet Concorde yang ada di bumi ini itu terakhir terbang itu tahun 2003 ya, belum lama. Buat sebagian Anda pikir itu lama, tapi menurut kami tidak lama. 2003 itu belum lama. Sayang sekali kami belum pernah sempat dulu dalam hidup kami naik pesawat ini, keadaan terbang ya. Supersonic flight terakhir umat manusia. Engine yang sebelah yang ini nih nutup, reversernya hidup. Buat kasih lihat aja kali. Wah keren deh, foto bagus sih. Duh, hampir kejeduk. Ini bagian apa ini? Oh kargo kali ya. Ini kargo area. Oke nih ada bagian kabin, sebenarnya tuh seperti ini, bagus ya. Kursinya kecil-kecil kayak hampir ekonomi kelas, tapi ya gini caranya terbang supersonik. Joknya nggak bisa gede-gede karena pesawatnya nggak lebar. Wah, udara luar enak. Ada pintu sini. Nah, ini dia jok aslinya. Kenapa ditutup tadi? Pengen deh duduk sini. Boleh kali ya? Oh, ampun. Nah, ini jendela Concorde tuh kecil banget ya. Tuh, boleh duduk. Kecilnya segini karena biar aman. Karena pesawat ini terbangnya 60.000 feet ke atas. Take off. Goyang-goyang. 100 knots. Roger. Getarannya terasa. Rotate. Positive line. Zero. Yes, selected. 240. Well, ladies and gentlemen, here we are at 28,000 feet at Mach. We're now flying supersonically. You've joined the over 2.5 million passengers who've flown faster than the speed of sound on British Airways Concorde. As the air comes in, it's slowed down from 1,350 miles an hour to just 500 miles an hour at the engine face, warmer due to friction. We're travelling so quickly that if we took off in the spring or the autumn when it was dark in London at 7 p.m, you'd travel across the Atlantic and see the sunrise in the west. Concorde was a design icon of the 20th and 21st century. Oke, sekarang ini dia tadi udah kasih penjelasan video, tapi kita bahas dulu mengenai kabin di dalam Concorde itu seperti apa. Jadi ini lega ya. Jarak dari dengkul ke jok depan itu jauh sekali, dan ini harusnya ada meja nih karena ini udah dibikin ulang jadi nggak ada meja. Dan ini buat ada ada audionya buat dengerin lagu atau berita atau apa nih, channel 1, 2, 3 dipilih sini, volumenya di sini, terus colokan sini headsetnya nih ya. Anyway, ini lebih lega jauh dari ekonomi kelas biasa, dan lebarnya juga lebih lebar dari ekonomi kelas biasa. Cuma saya ngeliat keluar ya memang kecil ya. Tadi kami bilang terbang 65.000 feet itu butuh jendela lebih kecil sehingga lebih aman. Kalau terjadi bolong kenapa-napa, lubangnya kecil ya kan, nggak bisa dibuka. Tapi ini bisa naruh barang di atas sini kayak pesawat pada umumnya biasa.
Di dalam Concorde, wow, mimpi apa? Yang ada kursinya lengkap, nyaman begini. Ya seperti toilet pesawat pada umumnya. Lebih kecil. Hampir sama lah ukurannya. Oke, now this is the cockpit. Nah. You know the yoke is now followed by Embraer. Yeah, the yoke design. Wow. So cockpitnya is full, and is it working or not? It works. It works. Terus sebelah kanan ada flight engineer. Yes, on Engineer. the right hand side, that's his seat there on the right. Yeah, and all the avionic things are here Yes, inside these boxes. inside these boxes. Yeah, are very The very fuses on there. complicated. Oke, nah ini Concorde, moncongnya tuh dia bisa turun untuk take off dan landing. Jadi karena dia delta wing, sayapnya itu jadi satu semua, dia nggak punya flap, dia maininnya di moncong itu. Juga sangat berfungsi karena kokpit pilotnya itu jadi bisa ngelihat ke bawah 11,5 derajat katanya. Jadi bisa ngelihat runway si pilotnya. Tuh, kan. Dan di belakang baru tahu, Concorde tuh di belakang di ujung buntutnya itu ada roda kecil tambahan. Apa jangan-jangan ini doang? Karena ini pesawatnya sebenarnya pesawat tes. Makanya sampai tahun 81 aja, terus udah gitu istirahat selama 20 tahun dan akhirnya di rebuild lagi untuk museum ini. Nah, ini buat tail strike kalau misalnya take off kebablasan ngangkatnya, ini yang kena roda ini. Nggak tahu deh, atau landing kebablasan ngangkat hidungnya juga bisa mentok itu. Karena kalau nggak mentok itu dia bisa mentok ke ujung belakang engine-nya ini. Kalau misalnya tail strike, jadi nggak tail strike, engine strike dong ya. Nah. Dan ternyata udah ada ratnya, ram air turbine. Nih ratnya. Itu kitiran emergency, jadi kitiran tuh keluar kalau misalnya engine mati, udah trouble, lagi terbang, engine mati, dia nongol. Nah itu dia ada shaft muter ke atas untuk pompa hidrolik. Jadi flight controlnya mungkin masih berfungsi. Dan untuk generator listrik. Dan biasanya restricted tuh kalau misalnya rat itu keluar, engine sampai mati, ya nggak fungsi 100% full pesawatnya jadinya. Tapi yang penting bisa selamat gara-gara itu. Anyway, ini mau pesawat terbang bisa 65.000 feet kan tadi. Tinggi sekali 65.000. Katanya saking tingginya kita bisa ngelihat langit itu malah warnanya gelap, tidak berwarna biru gini, gelap kayak di luar angkasa katanya. Sih begitu. Oh iya, curvature of the earth, lingkar bumi juga kelihatan bulatnya. Tapi orang pada yang flat earther pada nggak percaya tuh gitu. Ini benda luar biasa. Sayang sekali manusia sekarang nggak tahu di masa yang akan datang akan terbang supersonik apa enggak, tapi ini pesawat luar biasa. Dari London ke New York hanya 3,5 jam. Kayaknya kalau pesawat normal itu di atas 10 jam deh. Apa 12 jam ya? Nggak tahu, pokoknya kenceng banget ini pesawat. Mach 2 kali kecepatan suara. Ya, mudah-mudahan umat manusia akan ketemu lagi pesawat yang bisa gini ngangkut penumpang dengan aman. Pesawat ini terbang supersonik 2 kali kecepatan suara. Karena molekul udara itu jadi seperti keras sekali, bodi pesawat ini jadi sangat panas. Moncongnya itu katanya 120 derajat Celcius, tapi kayaknya sih lebih ya. Jadi ini satu bodi pesawat dia bisa manjang sampai 8 inch. Berapa 8 inch? 8 inch berapa senti ya? 15? Lebih 20 sekian sentimeter panjang, berubah ukuran tiba-tiba. Nah, bagian lantai penumpangnya itu nggak ikut memuai, jadi dia stay di situ. Nggak tahu deh cara mengengineernya gimana. Ada satu area lagi pada museum ini yang akan kita lihat adalah bis. Ayo para bismania. Nah, ini bis kota London nih. Kita lihat. Ternyata sudah tutup. Sekarang saatnya pulang. Kita close videonya ya. Oke, itu saja videonya. Ini merupakan salah satu video yang nggak ada topeng sama sekali ya kan. Kita coba seperti ini karena bikin video kayak begini lebih gampang, lebih fleksibel dan lain-lain. Enak di bawah shade matahari.
Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umbi dan Mas Mobi Apel Belbum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kamu semua termasuk Instagram. Cek motomobi.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Mudah-mudahan video-video seperti ini bermanfaat untuk Anda semua, dan ini merupakan tujuan menarik apabila Anda ke United Kingdom. Apalagi suka yang gini-ginian nih. Terima kasih telah menonton.